Para peneliti telah mengembangkan Dolphin Gemma, model bahasa besar LLM, pertama yang dirancang untuk memahami bahasa lumba-lumba. Teknologi ini bisa membantu kita menerjemahkan apa yang dikatakan oleh makhluk luar biasa ini, potensinya jauh lebih cepat dibandingkan pendekatan manual yang telah digunakan selama beberapa dekade. Tujuannya adalah suatu hari nanti kita bisa berbicara dalam bahasa lumba-lumba, ungkap dokter Dennis Herzing. Organisasi penelitiannya, The Wild Dolphin Project WDP, secara khusus mempelajari sekelompok lumba-lumba tutul Atlantik yang hidup bebas di perairan Bahama. Selama 40 tahun terakhir, Herzing telah mengumpulkan dan mengorganisir suara lumba-lumba. Ia juga bekerja sama dengan Dr. Ted Starner, ilmuwan dari Google DeepMind. Dengan menggabungkan keahlian mereka melatih model artificial intelligence menggunakan perpustakaan besar rekaman suara lumba-lumba. Model ini bisa diperluas untuk mencakup lebih banyak data dan disempurnakan agar lebih akurat dalam memahami makna suara-suara tersebut. Memasukkan suara lumba-lumba ke dalam model artificial intelligence, seperti Dolphin Gemma, akan memberi kita gambaran jelas apakah ada pola atau nuansa yang tidak bisa ditangkap manusia, jelas Herzing. Lumba-lumba umumnya berkomunikasi menggunakan siulan, klik sonar untuk berburu, dan suara burst pulse dalam konteks sosial. Sejak tahun 1980-an, peneliti merekam suara ini menggunakan hidrofon, menganalisisnya dengan spektrogram atau representasi visual suara, dan memutar ulang rekaman tersebut untuk mengamati respons lumba-lumba. Proses manual ini memakan waktu sangat lama untuk mengkatalogkan suara lumba-lumba. LLM tim ini dibangun berdasarkan teknologi dasar yang mendukung model Gemini milik Google dan chatbot populer mereka. Model ini menggunakan teknologi audio canggih untuk merepresentasikan suara lumba-lumba sebagai token. Dolphin Gemma dilatih secara ekstensif menggunakan basis data akustik WDP dari lumba-lumba tutul Atlantik liar, lalu memproses urutan suara untuk mengidentifikasi pola dan struktur. Google menyatakan bahwa model ini bisa memprediksi suara apa yang mungkin muncul berikutnya dalam sebuah urutan mirip dengan saran yang muncul saat kita mengetik pencarian atau menyusun email. Bagaimana jika kita ingin melampaui sekadar mengamati percakapan lumba-lumba dan benar-benar berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa bersama? Inilah yang sedang dieksplorasi WDP selama beberapa tahun terakhir dengan bantuan Starner, yang tidak hanya ahli artificial intelligence, tetapi juga salah satu pelopor di balik Google Glass. Sistem komunikasi awal dengan lumba-lumba di tahun 1990-an melibatkan papan tombol besar di sisi kapal. Para peneliti berinteraksi sambil memperkenalkan mainan dan memutar siulan buatan yang terkait dengan simbol di papan tombol. Harapannya, lumba-lumba akan menunjuk tombol untuk meminta mainan. Namun, karena kurang interaktif, mereka beralih ke papan tombol bawah air yang bisa dibawa berenang. Meski belum menghasilkan percakapan dua arah, eksperimen ini membuktikan bahwa lumba-lumba cukup fokus dan tertarik untuk belajar berkomunikasi. Pada 2010, WDP mulai berkolaborasi dengan Georgia Institute of Technology untuk mengembangkan teknologi komunikasi dua arah. Bersama Herzing, Starner menciptakan perangkat chat Cetacean Hearing and Telemetry yang memungkinkan komunikasi timbal balik dengan lumba-lumba. Perangkat wearable ini dilengkapi hidrofon untuk merekam vokalisasi lumba-lumba, speaker untuk memutar siulan buatan, dan antarmuka khusus yang bisa digunakan penyelam di bawah air. Dengan model artificial intelligence yang mampu memprediksi, sistem ini membantu peneliti bereaksi lebih cepat dan alami. Penggunaan smartphone Google Pixel membuat chat kini lebih hemat daya, mudah dirawat, dan lebih kecil dari versi sebelumnya. WDP akan menggunakan Dolphin Gemma dalam penelitian lapangan musim ini. Model baru ini diharapkan mempercepat upaya tim untuk mempelajari perilaku lumba-lumba tutul Atlantik.
Google berencana merilis Dolphin Gamma sebagai model terbuka pertengahan tahun ini, sehingga peneliti di seluruh dunia bisa memanfaatkannya. Dengan sedikit penyempurnaan, model ini juga bisa diadaptasi untuk spesies lain seperti lumba-lumba hidung botol atau lumba-lumba spinner. Jika lumba-lumba punya bahasa, besar kemungkinan mereka juga punya budaya, kata Starner. Kita akan memahami prioritas mereka, apa yang mereka bicarakan. Ini bisa memberi perspektif baru tentang bagaimana spesies cerdas di kerajaan hewan berkomunikasi dan menjalankan masyarakat mereka.